Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Hartini, NIM J1B 018091. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Keteknikan Pertanian, di mana membahas tentang fungsi etika, unsur-unsur pokok etika, dan kesusilaan. Dalam masa kini, para remaja sudah kehilangan nilai etika dan moral. Sebenarnya, nilai etika itu tumbuh dari proses kemasyarakatan dan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Individu dilahirkan dalam suatu masyarakat dan mengalami sosialisasi untuk menerima aturan-aturan dari masyarakat yang sudah ada. Dalam hal ini, etika dan moral sangat berperan penting untuk melanjutkan hubungan yang ada dalam masyarakat. Karena dengan kedua hal tersebut kita bisa damai secara etika dan moral yang kita miliki. Etika itu sendiri memiliki fungsi untuk menyelesaikan moralitas maupun masalah sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Etika juga memiliki unsur-unsur pokok yaitu kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip dasar moral. Oleh karena itu, dibuatnya makalah ini agar kita lebih mengetahui lebih detail tentang etika. Tidak hanya sebatas pengertiannya saja, melainkan lebih dalam lagi. Pertama, kita harus mengerti apa sih pengertian etika itu. Etika merupakan falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar dipandang dari sudut agama, budaya, dan susila. Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dengan demikian, kita akan mengetahui apa sih fungsi etika itu. Pertama, fungsi etika adalah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi semua orang atau warga negara untuk bertutur kata dan tingkah lakunya, sebagai alat kontrol manusia sosial bagi masyarakat umum. Yang keempat, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual dan suatu pengambilan suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Yang kelima, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pedoman dan larangan. Yang keenam, dapat membedakan mana yang tidak boleh diubah dan mana yang boleh diubah. Yang ketujuh, berpikir dan kerja keras sistematis dan teratur. Yang kedelapan, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur etika. Unsur-unsur etika itu ada tanggung jawab, ada kebebasan, ada hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar. Pertama, apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya, seseorang manusia tidak harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dari tindakan yang ada diperbuatnya. Tanggung jawab berarti bahwa orang itu tidak boleh mengelak bila diminta menjelaskan atau tindakan. Orang harus tetap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Tanggung jawab merupakan pembatas dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Dengan adanya tak rasa tanggung jawab, maka kebebasan yang diberikan kepada setiap individu tidak akan terjadi kekacauan atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
Yang kedua yaitu kebebasan. Mengapa etika perlu membahas kebebasan? Karena kebebasan itu sendiri adalah suatu unsur pokok utama dalam wacana etika. Etika bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Aristoteles sendiri mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi, yang memiliki 3 jiwa yaitu jiwa vegetatifah, jiwa sensitifah, dan jiwa intelektual. Dengan adanya jiwa intelektual di dalam diri manusia, maka memungkinkan manusia untuk berpikir, berkehendak, dan punya kesadaran. 3. Hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nuranilah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hasil hati nurani sangat berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia dalam mengenal dirinya sendiri. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat subjektif. Yang keempat adalah prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip moral dasar adalah beberapa tataran yang diperlukan diketahui bertujuan untuk memotivasikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki baik seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandaikan pemahaman penyeluruhan setiap individu atas seluruhnya tindakan yang dilakukan sebagai manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip dasar itu seperti prinsip berbaik, prinsip memiliki rasa keadilan, dan prinsip memiliki rasa hormat. Selanjutnya, kesusilaan. Leibniz, seorang filsuf pada zamannya modern, berpendapat bahwa susila adalah hasil suatu menjadi yang terjadi dalam jiwa. Yang dinamakan kesusilaan adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan. Kesusilaan berasal dari kata susila. Susila berasal dari Sanskerta yaitu su dan sila. Su yaitu berarti baik, bagus, dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan-peraturan hidup atau norma. Secara demikian, kesusilaan mengatur perilaku manusia serta masyarakat yang ada di dalamnya manusia tersebut ada. Contoh kaidah kesusilaan. Pertama, senantiasa jujur baik dalam bersikap maupun bertingkah laku. Kedua, senantiasa meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang ketiga, senantiasa berpakaian sesuai dengan kondisi. Yang keempat, senantiasa berbuat dan berbicara hal-hal yang baik. Di sini kita akan mengkaitkan apa sih fungsi-fungsi etika, unsur-unsur etika, dan kesusilaan. Baginya pentingnya etika profesi. Etika ini merupakan dalam bentuk aturan atau kode tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat untuk dibutuhkan apabila difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan secara logika, rasional, umum, dinilai menyimpang dari kode etik. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Kode etik profesi itu sendiri pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku moralitas suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh sekelompok
kerja itu. Kemudian, fungsi kode etik bagi profesi. 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar dari organisasi profesi tentang hubungan etika dalam anggota keprofesian. Demikian presentasi saya tentang fungsi etika, unsur-unsur etika, dan kesusilaan serta kaitannya dengan etika keprofesian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.